Saudara dan saudariku, firman Tuhan, sabda Tuhan memiliki kuasa untuk mengubah kita, mengubah hidup kita secara rohani, secara jasmani, secara emosional. Shalom, salam damai sejahtera, Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Senin 25 Oktober 2021. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku seiman, pada hari Senin 25 Oktober ini, gereja mengajak kita merenungkan bacaan pertama yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 8 ayat 12 sampai 17. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Roma bahwa mereka telah menerima roh yang menjadikan mereka anak Allah. Oleh karena itu, mereka harus hidup sebagai anak Allah, hidup di bawah bimbingan roh dan bukan bimbingan daging. Bacaan Injil, kita akan mendengar Injil Lukas bab 13 ayat 10 sampai 17 yang menceritakan tentang kesembuhan dari seorang wanita yang telah dirasuki oleh roh 18 tahun sehingga dia sakit sampai badannya menjadi bungkuk, tidak dapat berdiri dengan tegak lagi. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, saya mengajak kita untuk memfokuskan pada bacaan Injil dengan merenungkan tema kebebasan yang mendatangkan sukacita. Itu datang dari Tuhan saja. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, apakah ada sesuatu yang membuat kita masing-masing secara pribadi terikat atau tertindas? Kelemahan baik fisik, emosional, atau spiritual dapat menimpa kita karena berbagai alasan dan kita alami dalam pengalaman hidup kita setiap hari. Tapi kita harus ingat bahwa Tuhan dapat menggunakan itu semua untuk tujuan tertentu yang tidak dapat kita pahami. Dalam Injil hari ini, ketika Yesus bertemu dengan seorang wanita tua yang kehabisan tenaga, yang bungkuk karena dirasuki roh, tidak dapat berdiri tegak, Yesus memberikan kata-kata iman dan kebebasan kepadanya, dan Yesus memulihkan kesehatan si wanita tua ini. Bisa kita bayangkan betapa menderitanya wanita tua ini, baik secara fisik maupun secara rohani, selama 18 tahun. Setan telah mengikat. Pertanyaannya, bagaimana roh jahat itu, setan itu bisa melakukan ini? Kitab suci menunjukkan bahwa setan dapat bertindak di dunia dengan kedengkian dan dapat menyebabkan cedera yang bersifat rohani dan secara tidak langsung bahkan secara fisik. Akan tetapi yang harus kita juga ingat bahwa kuasa setan itu terbatas di hadapan Tuhan. Kuasa setan tidak dapat mencegah pembangunan kerajaan Allah, pembangunan kerajaan yang memerintah dalam hidup kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan, sebagai orang beriman. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus,
Yesus menunjukkan kuasa dan otoritas kerajaan Allah dalam membebaskan orang-orang yang tertindas oleh penyakit fisik dan emosi, oleh kelemahan dan dosa pribadi, dan oleh gangguan si jahat dalam hidup mereka. Hanya butuh satu kata dari Yesus untuk membebaskan wanita tua itu dari kelemahannya. Pertanyaan buat kita, apakah kita masing-masing para pengikut Tuhan ini percaya pada kuasa Yesus untuk membebaskan kita dari penderitaan dan penindasan? Apakah kita percaya akan kuasa Tuhan kita Yesus Kristus? Saudara dan saudariku, dalam Injil para pemimpin Yahudi mereka marah karena Yesus melakukan mujizat pada hari Sabat, pada hari istirahat yang kudus. Mereka begitu terperangkap dalam ritual pemeliharaan hari Sabat sehingga mereka kehilangan pandangan, bahkan kehilangan hati untuk belas kasihan, kehilangan hati untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan mau tunjukkan kepada umatnya yang menderita, yang tertindas, yang tidak bebas. Yesus menyembuhkan pada hari Sabat karena Tuhan tidak pernah berhenti menunjukkan belas kasihannya, tidak pernah berhenti menunjukkan kasihnya selamanya. Kapan saja dan di mana saja Tuhan selalu mau untuk menunjukkan kasihnya, terutama buat mereka yang membuka diri, buat mereka yang tertindas, teraniaya, yang tidak bebas, yang terikat oleh kuasa jahat. Saudara dan saudariku, firman Tuhan, sabda Tuhan memiliki kuasa untuk mengubah kita, mengubah hidup kita secara rohani, secara jasmani, secara emosional. Apakah ada sesuatu yang masih mengikat kita, yang membuat kita tidak bebas, membuat kita terbebani? Biarkan Tuhan Yesus datang pada kita dan mengucapkan firman-Nya atas kita masing-masing dan membuat kita menjadi bebas. Kita harus membuka diri, percaya pada kuasa sabda-Nya, dan dengan rendah hati tunduk pada kuasa yang membebaskan itu, kuasa yang memberikan sukacita buat perjalanan hidup kita. Semoga kita dimampukan. Amin. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau memberikan kebebasan kepada mereka yang mencari-Mu. Beri kami kebebasan untuk berjalan di jalan cinta-Mu dan untuk memuji dan menyembah-Mu selalu. Tunjukkan pada kami bagaimana kami dapat membawa belas kasihan dan cinta penyembuhan-Mu kepada mereka yang membutuhkan di sekitar kami, pada mereka yang berkesusahan, pada mereka yang berkebutuhan, mereka yang tertindas, teraniaya. Tolonglah kami, bantulah kami. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, segala usaha, rencana dan kerja kita dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.